Halo guys, selamat datang di channel BS TV. Hari ini kita akan membahas tentang pair value gap. Bagaimana cara menganalisa pair value gap, bagaimana cara melakukan entry di pair value gap ya. Sebenarnya hampir sama seperti order block, ada terjadi kenaikan yang drastis atau penurunan candle yang drastis ya. Jadi nanti di situ kita bisa melihat ada order block, ada pair value gap ya. Bagaimana cara membedakan pair value gap yang bagus dan bagaimana cara membedakan pair value gap yang tidak bagus untuk di entry gitu ya. Wah, ini pair value gapnya tidak bagus, kalau kita entry kita bisa MC seperti itu. Alright. Wah bang, lu cuma ngomong doang bang. Oke. Di sini kita atau teman-teman bisa join aja ya di grup umum saya. Saya melakukan trading bareng via Google Meet setiap hari Senin sampai Jumat ya, gratis. Ini contoh-contoh entry-nya tuh banyak ya. Jadi ada belajar barengnya juga seperti itu ya. Win rate-nya mana bang? Teman-teman bisa lihat di sini total profit 2000 dengan win rate 181% coy. Tapi kita ya, saya akui memang tidak ada yang 100%. Di sini teman-teman bisa lihat yang warna hitam ini adalah loss-nya. Tapi kita bisa lihat hasil akhirnya di sini dengan win rate yang lumayan tinggi ya. Ya, tetap ya, gunakan manajemen resiko. Bantu like ya, paling enggak 100 like lah ya, supaya semangat buat videonya ya guys ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengidentifikasi ya dan bagaimana cara menganalisa si pair value gap ini ya, dengan step by step. Pair value gap itu adalah momentum candle yang naik dengan drastis atau turun dengan drastis. Hampir sama seperti order block, tapi order block itu adalah candle koreksi sebelumnya lalu terjadi penurunan dengan drastis. Itu adalah order block. Kalau pair value gap adalah candlestick yang turun dengan drastis. Itu adalah pair value gap yang dimana candle sebelumnya yang ini dengan candle selanjutnya yang ini, atau 3 candle yang perlu kita perhatikan, terjadi momentum candle yang drastis. Kita bisa melihat di sini pair value gap. Ada gap ya, ada kekosongan di sini. Itu disebut pair value gap karena kita bisa melihat di sebelumnya candle yang kecil-kecil ini selalu menutup wick sebelumnya. Membentuk candlestick langsung menutup wick sebelumnya, dan kita bisa lihat ada momentum candlestick yang lumayan besar di sini. Momentum yang lumayan besar terjadi ya. Di sini disebut pair value gap. Kita bisa melihat pair value gap dengan sangat jelas ya. Kalau order block tuh yang ini. Order block itu adalah terjadi penurunan candle yang cukup drastis. Order block candle koreksi lalu terjadi momentum candle naik atau turun dengan drastis. Ini kalau pair value gap adalah candlesticknya yang turun sangat kencang atau naik sangat kencang. Nanti di situ kalau wicknya tidak berhasil menutup candle sebelumnya ya, contohnya wick yang ini itu nggak berhasil menutup candle sebelumnya, itu disebut pair value gap. Karena pair value gap itu harus ditutup, sewaktu-waktu itu pasti akan kembali retest, dan di retestnya itulah kita akan melakukan entry seperti itu ya. Apakah sudah paham? Kayaknya belum paham. Kita lihat contoh sebelumnya lagi. Ini ya, wicknya langsung menutup candle sebelumnya. Ini juga. Jadi nggak ada momentum candlesticknya. Teman-teman bisa lihat, tidak ada momentum candlesticknya. Setiap muncul candlestick itu selalu terjadi koreksian. Itu langsung terjadi koreksi atau retest di low time frame-nya. Jadi simple atau realistisnya seperti itu. Perpindahan candlestick itu langsung terjadi retest gitu. Jadi nggak ada momentum candle yang besar ya. Nah, kita bisa perhatikan dengan seksama di sini. 1 candle, 2, 3 ini terjadi momentum candlestick yang lumayan kuat sehingga terjadi gap. Kita bisa melihat candlestick yang muncul selanjutnya di sini nggak berhasil menutup gapnya ya, atau nggak berhasil nyentuh wicknya di sini. Ini disebut pair value gap, dan pair value gap ini mestinya atau harusnya nanti akan terjadi retest atau koreksi menyentuh kembali di area ini. Contohnya mana bang? QQ. Nah di sini di retest kembali setelah beberapa hari ya. Terjadi pair value gap naik dengan drastis lalu turun dengan retest yang cukup bagus di sini. Itu yang disebut dengan pair value gap ya. Ada momentum candlestick yang lumayan besar. Tapi kalau kita perhatikan bang, kan terlalu banyak pair value gap. Di sini juga ada pair value gap. Kita bisa perhatikan momentum candlestick yang lumayan besar ya. Coba. Ini disebut pair value gap. Benar, ini disebut pair value gap. Tapi pair value gap yang bagus itu seperti apa, bang? Pair value gap yang bagus itu diikuti dengan break-nya atau break of structure ya.
Jadi break resisten seperti itu, break support seperti itu. Teman-teman bisa ubah ke line ya. Kalau nggak bisa, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau ada break out ya diikuti dengan pair value gap, itu bagus banget. Ingat, pair value gap yang bagus itu adalah yang diikuti dengan break of structure. Intinya break dulu, dia break out. Nah, setelah itu nanti kita lihat apakah ada pair value gap terbentuk sebelumnya. Ya, jadi nanti kalau kita lihat, wah bang banyak banget pair value gap. Di sini pair value gap, di situ pair value gap yang pair value gap yang bagus itu harus diikuti dengan breakout resisten atau supportnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat ada breakout dari resisten. Nah ini kan pair value gapnya nggak berhasil ditutup ya, dia nggak berhasil ditutup. Jadi kita bisa tandai area ini untuk melakukan entry dan boom, di sini kita bisa melakukan. Tapi bang, range-nya ini kan lumayan besar bang. Bagaimana cara memperkecil range entry-nya ya teman-teman? Seperti yang saya bilang tadi, ada cara untuk memperkecil range entry ya ketika kita melihat pair value gap. Pair value gap tuh yang bagus itu harus diikuti dengan SNR di dalamnya. Kita bisa ubah ke line lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada SNR, level SNR ya. Kita tarik SNR. Apakah worth it ya menggunakan teknik pair value gap? Nah, teman-teman bisa perhatikan, meskipun yang nggak tersentuh, tapi di sini kita sudah punya bayangan bahwa dia kemungkinan kita bisa ambil entry itu di sekitar SNR ini. Ingat, yang pertama, pair value gap yang bagus itu diikuti dengan breakout structure. Jadi ada breakout resisten atau breakout supportnya. Lalu kita tandai pair value gapnya. Kalau range-nya terlalu besar seperti ini kita anggap ini misalkan ini besar ya pair value gapnya. Kita takut entry nanti plotting minus MC seperti itu. Apalagi nanti lot-lotnya itu lot badak ya. Jadi kita bisa tandai dulu SNR-nya seperti ini. Contoh ya, contoh di XAUUSD. Contoh di XAUUSD pair value gap tuh yang mana bang? Pair value gap contoh ya, yang saya bilang tadi ada break of structure. Ubah dulu ke line, teman-teman ubah ke line, cek di H4. Di sini break resisten ya. Kita lihat ada breakout resisten. Oke, breakout resisten. Kita lihat di sini ada momentum candlestick. Candlestick yang ini nggak berhasil nutup ya, dia langsung kencang naik ke atas. Ini sudah termasuk pair value gap yang cakep sekali. Kita tandai set. Oke, kita udah dapet ya. Lalu kan range-nya ini terlalu gede bang. Entry-nya di mana? Oke, kita ubah lagi ke line. Di sini teman-teman bisa lihat ada level SNR. Ya, kita tandai level SNR ini. Ingat rules entry-nya teman-teman ya. Jangan kebalik. Ya, teman-teman dapat sniper entry. Benar-benar sniper entry. Pair value gap yang diikuti dengan breakout structure, lalu di dalamnya ada SNR. Kalaupun SNR-nya misalkan berada di tengah sini ya kita tandai di sana. Ini satu contoh. Contoh yang lain mana bang? Oke. Terjadi breakout structure ya. Sebenarnya ada beberapa tipe pair value gap. Ada pair value gap yang di breakout itu masih bisa digunakan. Itu namanya inversion pair value gap. Inversion atau imperfect ya. Intinya I pair value gap gitulah. Jadi teman-teman nanti kita akan coba ya belajar itu juga. Tapi satu-satu dulu ya guys ya. Pair value gap tuh mana lagi bang? Pair value gap. Contoh ini satu pair value gap. Diikuti dengan breakout structure. Ini kalau teman-teman cek di low time frame, ini resisten di breakout ya. Dan wick-nya itu momentum candle-nya nggak berhasil nutup ya. Candle yang ini nggak berhasil nutup candlestick. Jadi ada momentum candle ya. Jadi kita bisa lihat ada momentum candlestick. Kita langsung ubah ke line. Kita ubah ke line. Kita dapat SNR-nya di sini. Level SNR-nya kecil banget, tapi tetap tuh disebut SNR ya guys ya. Yap.
teman-teman bisa lihat surprise, hampir kena karena kita ambil yang ini. Tapi kalau sudah masuk fair value gap itu udah ancang-ancang untuk cari posisi buy seperti itu ya. Paling tidak kita menggunakan range entry tidak terlalu besar ya, dekat-dekat dari sini 10 pip selisih dari SNR-nya ini bisa pasti kena gitu. Begitulah cara menganalisa menggunakan fair value gap. Bagaimana untuk melakukan entry and sell? Berarti kalau kita melakukan entry and sell tuh mestinya ada breakout of structure-nya. Jadi teman-teman tuh analisa dulu support yang di breakout. Jadi kalau ada support yang di breakout, kita bisa tandai. Kalau sell tuh bagaimana bang? Sama juga ya. Misalkan kalau mau sell kita ubah dulu ke line. Oke, kita ubah ke line. Di sini kita bisa lihat ada breakout ya, kita bisa lihat ada momentum candlestick ya, ditambah dengan ada breakoutnya. Ada nggak fair value gapnya? Ya bener sekali, ada fair value gap dan retestnya itu ke level SNR, sangat-sangat smooth entryan ya. Ini bener-bener sniper entry ya guys ya. Jadi ada breakout structure, tandai fair value gap, lalu kita menandai level SNR nya. Jadi ini sudah bener-bener kekuatan penuh gitu ya guys ya, bisa dapat pucuk banget untuk entry. Contohnya tuh dari 400.000 ke 6 juta. Wow, ngeri ya guys ya, ngeri. Yang penting udah paham ya bagaimana cara melakukan entry-nya itu fair value gap yang diikuti dengan breakout resisten atau breakout support, lalu diikuti dengan SNR. Jadi sampai di sini pun beberapa kali kita masih bisa gunakan. SNR-nya kita tarik. Tuh, lihat. Ngemaks dan ya. Masa iya ini nggak daging, masa iya nggak ngemek nih ya guys ya. Jadi teman-teman bisa melakukan backtest dulu ya. Jadi teman-teman backtest atau forward test dulu supaya mendapatkan data yang bagus atau memiliki kepercayaan diri yang bagus untuk melakukan entry ya. Jadi misalkan dalam 10 kali backtest atau forward test atau 20 kali atau 100 kali kalau bisa ya guys ya. Jadi kalau sudah punya data entry misalkan 50 kali entryan, ternyata menggunakan teknik ini saya itu profit cuman 40 kali, 10 kalinya loss doll. Nah, mungkin kita bisa langsung melihat ternyata menggunakan teknik ini bagus. Ya nggak apa-apa 10 kali loss doll, 40 kali profit. Ya tergantung manajemen resikonya lagi. Kalau 10 kalinya all in semua ya. Welcome Lord Depot ya. Oke, mungkin segitu aja ya guys ya. Ya silahkan bantu like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video tips supaya dapat profit yang max setiap minggu ya. Max win kali 500. Waduh, astagfirullahaladzim. Oke, kira-kira seperti itu guys. Kalau kurang jelas melihat SNR itu ubah ke line dulu. Kita ubah ke line. Jadi nanti kelihatan tuh ada breakout resist, lalu breakout support diikuti fair value gap, lalu di dalamnya ada SNR. Lakukan entry dengan maksimal lot 100 kali, tekan sampai full power ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, bantu like ya, minimal 100 like. Besok pagi saya buat video lagi yang memiliki daging lagi, bagaimana cara entry menggunakan QM, Quasimodo atau ICT Concept atau SMC. Oke, bagi teman-teman yang suka video, bantu like, comment, dan subscribe, and see you the next video man, please. Peace.